ini diberlakukan, Pak. Untuk sejauh ini sudah berapa banyak data yang terkumpul? Ini tingkatannya desa, kecamatan, atau seperti apa skup wilayah yang dilaporkan ini, Pak? Ya, jadi kan Babinsa ini kan levelnya di tingkat desa, Mbak. Dia punya wilayah tanggung jawab di pedesaan-pedesaan yang memang menjadi area of authority atau area tanggung jawab binaannya gitu ya. Nah, data saat ini yang sudah kita kumpulkan lebih dari 3.000 desa atau hampir 90% desa yang ada di Lampung dan Bengkulu. Kemudian eh, data-data yang terkumpul tadi bukan sekedar data, Mbak, tapi juga sebagai fondasi kami dalam pengambilan keputusan strategis. Dan dalam waktu kurang lebih 46-50 hari sejak kami meluncurkan sistem Centurion atau aplikasi Centurion 21 ini, kita sudah menghimpun data kurang lebih sekitar 15.500 data survei dari berbagai wilayah, baik di Lampung maupun di Bengkulu. Kemudian bagaimana data itu dapat dimanfaatkan untuk keputusan tepat sasaran, gitu Pak ya. Pertama, analisis luas tanam atau LTT. Data yang terkumpul memungkinkan kami menganalisa progres luas tanam secara real time. Kemudian kami dapat mengidentifikasi wilayah mana yang membutuhkan intensifikasi, kemudian wilayah mana yang potensial untuk optimalisasi lahan, dan wilayah mana yang memerlukan intervensi khusus. Ini menjadi kunci komponen kunci strategi pertanian berbasis data yang kami sebut sebagai 3 jurus emas untuk mencapai swasembada pangan di tahun 2025 dan 2026 ini gitu ya. Kemudian kita mengidentifikasi kesenjangan produksi. Dengan data yang komprehensif, kami dapat membandingkan potensi lahan dengan produksi aktual. Dan jika ada kesenjangan, kami dapat segera mengirimkan tim pendamping atau mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi masalahnya. Apakah itu masalah irigasi, benih, atau teknik budidayanya gitu Pak. Kemudian yang ketiga adalah koordinasi dengan stakeholder terkait. Data yang terkumpul menjadi bahan rujukan bagi pemerintah daerah, entah kabupaten, provinsi dalam menyusun kebijakan. Kemudian ketika kami menemukan permasalahan di lapangan, data ini menjadi dasar untuk berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat, bulog, atau stakeholder itu instansi yang lain yang berwenang. Dan data ini menjadi jembatan antara TNI dan instansi sipil untuk sinergi yang tentunya lebih efektif gitu Mbak. Iya, Kemudian memanfaat. untuk prediksi dan pencegahan, ya. Dengan data historis dan real time, kami dapat memprediksi potensi masalah sebelum terjadi. Apakah itu potensi gagal panen akibat cuaca atau potensi kelangkaan pasokan di suatu wilayah tertentu. Nah, tindakan pencegahan ini dapat dilakukan secara lebih awal. Dan yang terakhir, alat ini sebagai evaluasi kinerja Babinsa sendiri, Mbak. Gitu ya. Jadi aplikasi ini berfungsi sebagai sarana pengendalian kerja kami. Gitu ya. Kami dapat memantau sejauh mana Babinsa ini melakukan pendampingan, seberapa sering melakukan kunjungan di lapangan, dan apa hasil yang dicapai gitu ya. Ini memastikan akuntabilitas dan profesionalisme Babinsa dalam pelaksanaan tugasnya gitu. Jadi filosofi kami sederhana sebenarnya Mbak ya, bahwa sawah itu adalah benteng pertahanan baru. Setiap hektar lahan dan setiap ton padi adalah senjata strategis melawan krisis pangan global. Dan data membantu kami mengarahkan senjata ini dengan tepat. Kira-kira gitu Pak. Baik, ini juga ada fitur lapor Pangdam ya Pak dalam aplikasi ini. Sejauh mana partisipasi masyarakat dan juga secara singkat Pak, harapan Bapak dengan aplikasi ini untuk masyarakat Bengkulu dan juga Lampung? Ya, sebenarnya fitur lapor Pangdam 21 ini adalah wujud komitmen Kodam 21 dari Intan sendiri untuk membuka ruang partisipasi langsung bagi masyarakat, keterbukaan publik ya Mbak. Ini bukan sekedar aplikasi pengaduan, tetapi platform komunikasi dua arah antara masyarakat dan kami sebagai pimpinan Kodam. Ya. Saat ini memang partisipasi masyarakat sudah sangat terlihat bahwa sejak fitur ini diluncurkan, masyarakat sudah dapat menyampaikan berbagai hal, mulai dari keluhan terkait ketahanan pangan di wilayahnya dan kondisi infrastruktur pertanian hingga aspirasi untuk pengembangan wilayahnya. Kemudian bagaimana sih masukan tadi kami tindak lanjuti? Pertama, verifikasi dan validasi, Mbak. Setiap laporan yang masuk dan akan kami verifikasi dulu, validasi dulu oleh tim di lapangan, di Kodam. Kemudian kami memastikan bahwa informasi yang diberikan itu memang akurat dan dapat ditindaklanjuti. Kemudian kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait, kementerian lembaga terkait, gitu ya, terkait dengan laporan tersebut. Misalnya kepolisian untuk masalah keamanan, kejaksaan untuk masalah hukum, atau dinas pertanian untuk masalah teknis pertanian. Gitu. Jadi kami tidak bekerja sendirian, Mbak, tetapi kami ingin menjadi fasilitator yang menghubungkan antara masyarakat dengan institusi yang tepat yang ada di Provinsi Lampung dan Bengkulu ini. Kemudian ini merupakan penugasan Babinsa. Jadi untuk laporan yang memerlukan tindakan di tingkat desa, Babinsa ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan pemantauan langsung. Karena Babinsa sudah ada di setiap desa, tapi respon bisa dilakukan dengan cepat gitu Mbak ya. Kemudian sebagai umpan balik atau feedback kepada pelapor, masyarakat yang melapor akan mendapatkan informasi tentang
tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, ini penting untuk membangun trust, Mbak, kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi lebih lanjut. Nanti kalau nggak kita tidak lanjuti, ngapain dilapor-lapor, nah gitu Mbak. Gitu kan. Baik, baik Kemudian Bapak. laporan dari masyarakat yang terkait dengan ketahanan pangan akan terintegrasi dengan data di Centurion 21, sehingga menjadi bagian dari basis data yang lebih luas untuk analisis dan pengambilan keputusan. Sebenarnya fitur lapor Pangdam ini kan merefleksikan prinsip TNI untuk rakyat, Pak, gitu ya, dalam era digital, gitu ya. Baik. Kami ingin masyarakat merasa bahwa suara mereka bisa kita dengar atau didengar dan tindakan nyata dilakukan. Kepercayaan masyarakat merupakan suatu aset strategis yang ternilai bagi pembinaan teritorial, Pak, gitu ya, kira-kira, Pak. Baik, menarik sekali Bapak untuk Centurion 21 ini bisa mendekatkan TNI dengan rakyat dan juga pemantauan, pemanfaatan AI untuk ketahanan pangan. Terima kasih Bapak Majen TNI Christo Mesianturi, Pangdam 21 Radin Inten telah bergabung di Jurnal Nusantara pagi ini. Sehat selalu Bapak.